Oh kan? Ya, eh, ya baiklah. Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana menganalisis meme. Ya, menganalisis meme dengan menggunakan Norman Fairclough. Let me speak in bahasa Indonesia. Izinkan saya berbicara dalam bahasa Indonesia. Kita ketahui bahwa discourse adalah teks yang teks apapun itu teksnya yang kita gunakan dalam percakapan ya di dalam komunikasi antar manusia. Itulah discourse. Sehingga discourse itu bisa bentuknya adalah bisa pidato, bisa pembicaraan, bisa berita, bisa iklan, termasuk juga meme. Nah, kita ketahui bahwa salah satu meme yang sudah kita bahas adalah meme yang ada di sini. Di sini kita melihat bahwa ada dua kategori ya data. Yang pertama adalah data linguistik dan yang kedua adalah data visual. Data linguistiknya ada dua ya. Yang pertama adalah when nobody shows up sampai vertebrate sampai what dan what word tiga. Sedangkan untuk yang visualnya itu adalah wajah Trump, tangan Trump dan tombol sekaligus juga posisi di mana gambar dan di mana teks linguistiknya berada ya itu. Nah, oleh karena itu saya detailkan, saya rincikan itu apa saja visual datanya, apa saja linguistik datanya. Kemudian saya gunakan untuk menganalisis multimodal. Meme-nya kan terdiri dari linguistik dan visual nih ya. Oleh karena itu, eh, eh, apa teori yang atau pendekatan yang bisa kita gunakan adalah menggunakan visual grammar-nya Van Leeuwen dan Gunter Kress. Nah, Van Leeuwen dan Gunter Kress itu terinspirasi dari Halliday Systemic Functional Linguistics. Nah, beliau-beliau ini menggagas ada tiga fungsi di dalam visual grammar. Yang pertama representational, yang kedua interaktif, dan yang ketiga adalah compositional function. Untuk yang representational, kita lihat gambar merengutnya Trump itu karena dia marah ya. Tangannya dengan menengadah ke atas itu berarti dia siap-siap ya. Dan saya tidak jelaskan di sini secara detail. Dan World War III itu adalah sebagai metafor dari apa sewaktu-waktu genderang perang atau perang terjadi. Dan kita tahu perang dunia atau World War itu kan ada dua. World War itu dinamakan World War karena dia melibatkan lebih dari dua negara. Nah, kalau misalnya perang yang akan disulut Trump itu terjadi bisa-bisa melibatkan lebih dari dua negara dan lebih dari tiga negara dan ini disebut Perang Dunia Ketiga. Nah, kalau kita melihat secara representasi, representasi itu kan menggambarkan realita tapi dalam bentuk visual dan linguistik ya. Ini adalah seakan-akan adalah kompleks sentence. Kompleks sentence itu apa? Kompleks sentence yaitu ada induk dan ada anak kalimat. Contohnya kompleks sentence ya. Saya tidak pergi ke kampus karena saya sakit. Nah, karena saya sakit itu adalah subclause-nya. Saya tidak pergi ke kampus itu adalah main-nya yang utama. Nah, saya tidak pergi ke kampus karena apa? Karena saya sakit. Pun juga dengan ini. When nobody shows up to your sad little birthday parade, itu adalah apa sub clause-nya. Sedangkan main clause-nya adalah wajahnya Trump itu yang siap-siap mau menekan menekan tombol Perang Dunia Ketiga. Nah, seperti itu ya. Ini juga semacam metafor gitu. Apa ingin menggambarkan bahwa sesuatu hal yang apa satu hal yang petty gitu ya, sesuatu hal yang remeh-temeh gitu ya, hanya karena tidak ada orang datang ke pesta ulang tahun, jadinya orang ini marah gitu. Jadi kan itu childish. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah interactive function. Di interactive function, interaktif itu maksudnya bagaimana engagement, bagaimana meme makernya itu memposisikan antara audiens dengan gambar. Nah, dari sini ada dua. Yang pertama adalah high camera angle, yaitu kameranya itu di atas gitu sehingga objeknya terlihat ke bawah. Maknanya adalah apa audiens itu memandang rendah ke Trump gitu ya. Trump itu digambarkan sebagai lemah ya, weaker dan vulnerable. Nah, gampang tersulut begitu ya mungkin ya. Nah, kemudian yang kedua adalah
tatapannya itu tidak tatapan langsung. Ini gaze-nya looks away. Ini coba lihat Trump, meskipun dia seakan-akan menatap mata kita, tapi sebenarnya tidak menatap ya. Dia itu kayak merenung gitu loh, kayak marah, kayak membayang-bayangkan gitu ya. Kalau misalnya yang gaze itu stare at the audience itu seperti Uncle Sam itu loh, Paman Sam yang nunjuk tangan itu, itu adalah apa? Gaze yang tidak looks away. Sehingga gaze yang tidak looks away itu demand meminta sesuatu. Misalnya ada menteri yang kemudian menghimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu itu dia demand. Tapi kalau ini over itu adalah karena gaze-nya tidak menatap pada audiens maka dia over, yaitu mendisplay ingin menunjukkan sesuatu gitu informasi. Kemudian, oh satu lagi saya lupa ya. Kemudian selain juga high camera angle dan kemudian gaze-nya adalah look away, hal ketiga yang kita harus analisis adalah jarak kamera. Nah, kalau misalnya kita melihat ini ada tangan dan mau siap-siap tombol, menekan tombol, sebenarnya ini adalah apa namanya medium long shot ya, medium long shot. Nah, coba kita lihat medium long shot. Medium long shot itu seperti ini. Nah, kalau misalnya Trump itu siap-siap menekan tombol, sebenarnya gambarannya karena meme itu compact ya, gambarannya itu seperti ini. Ada tangan, ada perut lah kelihatan ya. Itu namanya medium long shot. Nah, medium long shot itu berarti bermakna menunjukkan konteks ya, memperlihatkan konteks daripada closeness. Oke, yang ketiga adalah compositional function. Compositional function itu dari sisi posisi penempatan moods di dalam meme ya. Kita lihat di sini teksnya ada di atas, Trumpnya ada di bawah. Kalau kita melihat, saya tidak tunjukkan di sini ya. Kalau kita melihat ini, Trump di bawah itu adalah realitas. Yang di atas itu adalah semacam syarat angan-angan gitu ya, dan bermakna sesuatu gitu. Dan Trumpnya itu ada di kanan, sedangkan Woodwardnya itu ada di kiri. Itu bermakna sesuatu. Kiri itu adalah sesuatu yang diasumsikan diketahui oleh pembaca, sedangkan kanan adalah sesuatu yang baru. Seperti then and now itu loh. Foto kanan kiri yang setelah operasi dan sebelum operasi. Nah, kanan itu adalah new. Ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang ditekankan untuk diketahui oleh pembaca. Kan penting berarti ya. Oh, pramnya itu yang penting reaksinya ya. Sedangkan buat word 3 itu kita sudah tahu bisa jadi seakan-akan bisa jadi setiap waktu bisa terjadi. Kemudian dari sisi discursive practice-nya, maka kita menghubungkan antara teks itu tadi, analisis teksnya, textual function-nya dengan textual analisisnya dengan text production, text distribution, dan text consumption. Ya, oke, saya singkat saja. Ke Karena ini adalah hanya contoh saja, jadi saya tidak mengambil dari reliable sources karena agak sulit juga ya. Pertama, meme ini sebenarnya kompilasi dari berbagai meme di berbagai tahun. Ya, nah kalau kita melihat meme ini, maka kita tidak akan asumsikan atau tidak akan em, menuduh eh, pendukung Trump membuatnya. Enggak, pasti dia adalah anti Trump. Bisa jadi karena dia dari apa? Bisa jadi anti Trump itu karena dari Demokrat, atau bisa jadi dia pendukung Demokrat, atau mungkin dari apa namanya dari orang-orang yang dimarginalkan oleh Trump ya. Contohnya ras-ras lain ya, karena Trump itu lebih mengunggulkan white supremacy. Nah, oleh karena itu teks ini dihasilkan, teks productionnya. Dan untuk apa sih tujuannya? Untuk memprovokasi, bisa-bisa untuk mockery ya, untuk ngolok-ngolok saja, atau bisa informasi, bisa mempersuasi juga. Eh, Sebenarnya sih persuasi enggak sih ya, lebih ke mockery saja, karena tidak ada persuasinya, mockery saja, saya ralat ya.
Terus kemudian distribusinya ada di mana? Oh, di Twitter. Twitter itu kan efektif untuk menyuarakan politik ya. Jadi kayak semacam untuk genre, untuk topik politik, oh ini Twitter. Oh, untuk topik ini apa gitu ya, Instagram. Untuk jualan, oh lebih ke TikTok, hiburan TikTok misalnya begitu ya. Nah, kalau Twitter itu memang umumnya didominasi oleh akademisi dan intelektual. Dan Twitter itu adalah sarana efektif di dalam menyebarkan informasi politik, sosial politik. Ya, nah karena saya tidak sempat mencari sumbernya, maka saya tulis aja source ya. Kalau mau serius untuk menganalisis, silahkan cari sumbernya. Dari sisi text consumption, meme itu adalah cara efektif untuk mengkritisi dengan eh, cara yang cantik, cara yang fun gitu lah ya. Karena meme itu mungkin ya ada sumber yang menunjukkan bahwa meme itu eh, apa namanya lambat laun tambah digunakan, tambah banyak digunakan untuk men-share eh, apa pandangan politik ya. Tapi harus disertai oleh sumber. Karena ini adalah contoh, saya tidak sertai dengan sumber. Nah, dari yang ketiga, dari tahapan atau stage yang ketiga yaitu socio-cultural practice, maka kita konekkan dengan broader konteks ya, yaitu konteksnya itu apa? Bahwasanya diskurs itu adalah memes itu adalah a fun form of criticism over Trump's erratic behavior. Jadi kan Trump itu kan tingkah lakunya kan gampang berubah gitu ya, eh gampang tersulut berubah. Dan ini adalah cara efektif atau cara tidak langsung untuk mengkritisi kebijakan eh, Trump atau secara umum kebijakan dari partai politiknya. Kita tahu bahwasanya Republikan, partai politik Trump itu adalah konservatif, ya. Mereka umumnya itu menggunakan hard power daripada soft power. Kalau Demokrat itu soft power, sedangkan kalau Republik itu hard power. Kita bisa melihat dari predecessornya, yaitu George Bush dan George Walker Bush, di mana mereka menggulingkan Saddam Hussein karena sudah tidak sejalan dengan kebijakan dari Amerika. Nah, baru-baru ini Trump kemudian menggulingkan Presiden Maduro karena Presiden Maduro tidak sejalan dengan Amerika. Nah, oleh karena itu, eh, apa namanya, kemungkinan ini adalah meme ini dibuat kemungkinan ya, tapi saya tidak sertakan di tulisan ini. Kemungkinan dibuat ketika Trump dan Iran ya. Tapi saya mohon maaf ya, tidak bisa memberikan kepastian. Eh, Kalau misalnya ada kepastian lebih bagus ya. Nah, dari sini eh, meme ini ingin menekankan bahwa Trump itu gampang tersulut oleh hal-hal yang sifatnya remeh ya, yaitu tadi itu metafornya adalah kalau tidak ada orang yang datang ke pesta ulang tahunmu, itu seperti anak kecil ya, akan marah, furious hingga menekan tombol Perang Dunia Ketiga sewaktu-waktu ya. Kemudian eh apa meme ini mungkin berasal dari anti Trump atau mungkin orang-orang Demokrat atau supporternya atau mungkin dari etnis atau grup atau ras yang didiskriminasi oleh Trump karena kemarin ada apa semacam orang-orang yang non kulit putih itu merasa tidak nyaman karena kebijakan Trump yang dia ideologinya adalah white supremacy. Ya, hmm, dari sini digunakanlah meme ini sebagai sebagai protes, bisa sebagai mockery, bisa jadi untuk make fun ya, mentertawakan apa Trump yang dia itu gampang tersulut itu tadi. Nah, sehingga apa? Sehingga ya cukup efektif ya, bisa mengkritisi kebijakan Trump dengan cara yang fun itu tadi. Itu saja mungkin dari saya. Eh, Mohon maaf kalau ada kekurangan. Thank you.